saat dilakukan selama bimbingan, alhamdulillah para klien tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi dapat dikatakan para PK dalam melakukan pembimbingan bisa dikatakan berhasil. Dewi Maharti, saya seorang konselor keluarga dan senang sekali pada saat ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Bapas Tangerang. Sebelumnya saya memang sebagai konselor di Lapas Wanita Tangerang gitu ya, kurang lebih selama 3 tahun. Banyak para warga binaan yang saya bantu di sana untuk konseling, konsultasi problem-problem mereka ketika mereka kangen dengan anak-anaknya, ketika mereka berduka karena ada saudara yang meninggal di luar dan tidak bisa menghadiri, macam-macam. Itulah memang kegiatan saya, pekerjaan saya, panggilan saya sebagai seorang konselor, lebih lagi seorang konselor keluarga, gitu ya, karena memang saya menangani hal itu dan memang berstudi untuk mengambil jurusan di konseling. Adalah tentang pengembangan karakter breeding gitu ya. Jadi mereka yang pertama langkah-langkahnya diminta berubah, berani berubah dulu, dibuka mindsetnya. Mereka itu adalah pribadi yang baik, pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang istimewa. Jadi kalau mereka sudah punya mindset yang benar tentang gambar diri mereka, tentang citra diri mereka, ya, mereka akan bisa melangkah melalui kehidupan mereka sehari-hari dengan lebih benar dan baik lagi, bersemangat. Kita meyakinkan dirinya, mulai dari diri sendiri, untuk dia mengatakan bisa, saya pasti bisa melalui hari-hari saya ke depan. Saya pasti bisa memiliki masa depan yang baik. Mereka itu pribadi-pribadi yang bisa menggunakan potensi yang sekecil apapun. Ketika itu hal positif, kita harus hargai.
jangan menyalahkan keadaan, jangan menggerutu, jangan kemudian merasa nggak bisa apa-apa, tapi mulailah berinisiatif pribadi dari hal yang sekecil apapun, sekedar mengantar ke pasar, sekedar untuk menyapu halaman, olahraga, atau membuka kembali relasi dengan teman-teman yang membangun, ya itu mereka harus lakukan. Kemudian menjadi pribadi yang negosiable, jangan kaku ya, jangan menjadi orang yang keras hati, tapi yang lembut, yang bisa bernegosiasi dengan keadaan, yang bisa bernegosiasi dengan orang lain. Mereka kena stigma di masyarakat bahwa mereka orang yang sudah terbuang dari masyarakat karena melakukan tindak kejahatan. Padahal selama kita lakukan pembinaan, pembimbingan, mereka sudah banyak yang berubah jadi lebih baik. Karena ini memang salah satu tugas mulia menurut saya, bahwa kami membantu klien untuk bisa kembali berintegrasi kepada masyarakat dan menghilangkan stigma-stigma negatif gitu ya. Jadi kenapa pelatihan ini pelatihan kepribadian karakter? Nah, di sini ditekankan bahwa individu klien ini ketika dia kembali ke masyarakat, kebanyakan mereka kena stigma negatif. Mereka kesulitan untuk mencari kerja. Mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Nah, tujuan kita mengadakan pelatihan ini diharapkan klien kita mempunyai percaya diri bahwa dia punya potensi yang harus dia gali, entah itu di bidang manapun yang dia sukai, sehingga dia mempunyai kemandirian, tidak tergantung dengan orang lain. Modal untuk menjadi individu. Betapa potensi mereka itu positif yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam diri mereka. Dan mereka sudah menggali itu dengan tadi ada yang namanya Edi, dengan empati, dengan dermawan, ada yang namanya Andika dengan aktif gitu ya, Anya. Ini mereka diminta untuk mengingat apa yang mereka tulis, kemudian dilakukan dalam hidup keseharian mereka. Makanya saya materi pembinaan karakter atau bimbingan kepribadian tadi akan bisa menjadi berkah ketika mereka mengingat, mendengar, menulis, dan kemudian melakukan dalam kehidupan keseharian mereka.